Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Yulia Ramadan, channel seputar kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Nah, dan hari ini aku mau beres-beres dulu di dapur mini aku yang gak terlalu banyak perabotan ini ya teman-teman. Nah, jadi kebetulan untuk etalase yang kemarin aku cuci tuh udah bersih dan udah kering, jadi mau aku taruh aja di meja ya teman-teman. Karena bingung juga naruhnya di mana, kalau misalkan dijual juga sayang ya teman-teman, takutnya nanti aku butuh dan susah lagi gitu buat nyari-nyari etalasenya. Nah, jadi untuk etalasenya aku amankan aja nih, ditaruh di dapur ya teman-teman. Dan ini juga bisa bermanfaat kok buat naruh-naruh yang lainnya, karena kan di sini dapur aku juga nggak terlalu banyak barang-barang ya. Jadi masih bisa nih, masih muat untuk ditaruh di sini. Nah, dan ini untuk tempat bumbu mau aku pindahin juga ke atas etalase ya teman-teman. Ini lumayan agak sedikit tinggi sih, jadi kalau ngambil agak jinjet-jinjet gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu makan tempat juga, jadinya nggak sempit ya teman-teman. Nah, dan ini untuk tempat penyimpanan piring juga bisa ditaruh di meja ya. Nah, dan ini masih berantakan, jadi mau aku rapi-rapihin dulu. Terus untuk tempat bumbu-bumbunya bisa aku pindahin juga ke etalasenya. Nah, dan nanti kalau misalkan ada makanan bisa ditaruh di etalase juga ya teman-teman, terus nggak terlalu nyempit-nyempitin tempat. Nah, dan ini aku mau susun-susun dulu nih, ada banyak toples tapi masih pada kosong, belum aku isi lagi ya teman-teman. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, nunggu isinya. Jadi ini aku taruh-taruhin aja ya, biar nanti kalau misalkan mau masak tuh gampang kalau kelihatan di depan mata kayak gini ya teman-teman. Kadang suka lupa sih kalau naruhnya nggak tersusun gitu, kalau naruhnya acak-acakan ya teman-teman. Nah, ini kan lumayan bermanfaat juga ya, walaupun jadinya nggak kelihatan kayak dapur gitu ya teman-teman, nggak apa-apa lah ya. Dan di sini juga untuk perabotan aku kan emang super mini-mini banget ya teman-teman. Nah, dan ini aku mau refill dulu, ada mecin, karena aku tuh kalau masak udah pasti pakai mecin, walaupun sebenarnya nggak boleh sering-sering ya teman-teman, apalagi punya anak. Tapi kalau misalkan masakan buat terapan kan mecinnya juga paling sedikit, jarang pakai mecin ya teman-teman. Nah, dan ini juga aku mau refill, ada tepung beras. Udah lama juga ya di sini aku nggak bikin bubur sumsum. Biasanya tuh tiap pagi aku bikin bubur sumsum buat terapan, tapi ini untuk terigunya kayaknya udah lama juga nih, tapi masih bagus kok ya teman-teman, makanya aku refill dulu. Nah, dan ini di kulkas itu ada sisa daun singkong yang dibawa mamah dari kampung ya teman-teman. Ini daun singkongnya juga enak, lembut dan muda-muda, beda sama daun singkong di Jakarta ya teman-teman. Kalau beli itu udah pasti pada tua-tua. Nah, dan ini masih ada sisanya, jadi bingung mau diapain. Tapi kan harapan suka sayur gitu ya teman-teman, jadi di sini mau aku masak sayur singkongnya di bumbu kuning, karena waktu itu pernah aku bikin juga dan Rapan doyan ya. Nah, kali ini gak bakalan aku bikin lalap, jadi mau aku bikin sayur aja. Nah, dan ini untuk daun singkongnya mau aku rebus dulu, dan ini untuk air rebusannya juga aku kasih sedikit garam biar warnanya tetap cantik ya teman-teman. Nah, ini tinggal diaduk-aduk kayak gini biar garamnya juga ngelarut ya. Nah, ini ditutup aja biar si lalapannya itu cepat matang. Terus di sini barusan suami habis belanja ikan teri, ada ikan asin juga nih, pedak merah ya teman-teman. Ih, enak banget kayaknya. Dan ini ada kemiri, ini kemirinya beli yang kecil, nggak apa-apa lah ya, ini beli seadanya aja. Terus di sini juga ada cabai, bawang, kara, dan juga apa ya, tomat ya teman-teman. Nah, aku tuh kalau belanja emang nyicil kayak gini ya teman-teman, aku nggak pernah food prep kayak gitu. Sebenarnya aku pengen sih bikin food prep kayak gitu, cuman apa ya, kalau aku sih lebih enak belanja kayak gini sih, kayak nyicil, jadi lebih seger aja gitu. Kayak sayur-sayuran juga masih pada seger, apalagi kan di warung sayur yang laris terus, jadi tiap pagi itu udah pasti baru lagi gitu ya teman-teman. Nah, dan di sini aku mau lanjut aja buat bikin bumbu sayurnya. Di sini aku mau ngalusin dulu nih, ada kemiri, garam, dan juga kunyit. Untuk kunyitnya di sini aku pakai 1 ruas jari aja, nggak usah terlalu banyak-banyak ya, takutnya nanti agak pengar gitu ya teman-teman. Nah, dan di sini juga ada bawang merah sama bawang putih, jadi sekarang mau aku halusin dulu.
Nah, dan aku tuh kalau masak apa-apa, walaupun aku pakai bumbu ulek ya teman-teman, tetap harus ada irisan bawang merah, karena menurut aku ini lebih sedap, lebih wangi aja gitu ya. Pokoknya mau tumis-tumisan, mau sayur-sayuran kayak gini, udah pasti harus ada irisan bawang merah. Nah, dan ini untuk lalapannya juga udah mateng. Ini udah aku cuci bersih juga, udah aku peras airnya. Kemudian ini tinggal dipotong-potong kayak gini ya teman-teman, dan ini lembut banget loh, empuk. Rapan udah pasti suka ya, padahal ini barusan aku ngerebusnya juga cuman sebentar. Nah, dan ini untuk ikan terinya juga udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini lanjut tinggal digoreng. Ini untuk terinya juga nggak beli banyak, ini cuman beli 1 kantong aja, nggak apa-apa lah ya, karena sayurnya juga atau daun singkongnya cuman sedikit ya teman-teman, tapi cukup ya buat kita bertiga tuh, kenyang banget. Lanjut di sini untuk minyaknya nggak usah diganti lagi ya teman-teman, biar lebih sedap nih. Untuk minyaknya aku pakai buat numis bumbunya. Di sini ada bawang merah sama tadi bumbu yang udah dihalusin. Nah, pokoknya dioseng-oseng aja kayak gini. Kalau misalkan udah matang, ini tinggal ditambahkan air aja. Untuk air secukupnya sesuai sama selera. Nah, kalau aku di sini pakai 3 mangkok air ya teman-teman. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja. Ini aromanya tuh udah kecium enak banget gitu ya. Gak apa-apa lah ya teman-teman, muji masakan sendiri. Siapa lagi sih yang mau muji kalau bukan diri sendiri? Nah, teman-teman di sini juga mau aku tambahkan penyedap rasa, ada gula, garam, mecin. Nah, dan ini juga untuk daun singkongnya tinggal dimasukin aja. Kemudian diaduk-aduk, icip-icip juga rasanya, takutnya kurang apa ya teman-teman. Dan terakhir di sini mau aku masukin santan instan atau kara. Nah, jangan lupa juga untuk terus diaduk-aduk ya teman-teman. Terus ini terinya kita masukin, aduk-aduk kembali. Nah, dan ini dia sayur kuning daun singkongnya udah matang ya teman-teman. Ini tinggal dituangin aja. Nah, di sini aku sengaja naruhnya di tempat yang kecil atau wadah mejiko, wadah nasi ya teman-teman ini. Jadinya biar nanti kalau misalkan nyisa bisa diangetin lagi, nggak usah ganti-ganti atau nggak usah pakai wajan gitu ya teman-teman. Nah, dan ini juga aku mau goreng ikan asin atau peda merah, ini kesukaannya suami ya teman-teman. Terus lanjut di sini aku mau bikin sambal goreng juga. Nah, dan ini minyaknya pakai bekas penggorengan ikan asin, nggak apa-apa lah ya, ini lebih enak. Yang penting pakai bekasnya nggak berkali-kali ya teman-teman. Ini kan barusan aku pakainya, jadi ya udah nih aku pakai buat goreng cabai aja. Nah, dari sini aku mau bikin sambal tomat. Di sini ada bawang, aku pakainya bawang merah aja ya teman-teman, cabai, tomat, terus di sini ada garam, gula. Nah, dan di sini juga aku mau tambahkan sedikit kecap manis ya teman-teman. Sebenarnya aku nggak pernah nyambal pakai kecap manis, cuman pas aku lihat di abang-abang pecel lele ternyata sambalnya tuh pada pakai kecap dan itu rasanya enak. Dan aku ketagihan dong, akhirnya bikin sendiri dan ternyata lumayan enak juga ya teman-teman. Nah, dan ini dia untuk menu makan malam aku kali ini. Mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.